Eh, Nanti pola dalam proses latihan ini tuh lebih kepada pertanyaan feedback kayak gitu. Kemudian kalau seandainya itu butuh diulang, kita coba ulang. Tapi kalau seandainya enggak, untuk sementara kita coba tahu dulu bagaimana cara address the question kayak gitu ya. Oke, Ya, Kak. baik, kita akan coba mulai. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. Terima kasih, Pak. Perkenalkan nama saya Lukas Regus Manek, biasa dipanggil Regi. Saya seorang wirausahawan pada sektor agribisnis. Latar belakang pendidikan, saya seorang sarjana ilmu filsafat. Saya ingin melanjutkan studi Magister Sains Agribisnis di Universitas IPB dengan tujuan dengan tujuan untuk menjadi seorang akademisi atau dosen untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi berkaitan dengan eh, minimnya produktivitas tenaga kerja petani Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Em, Idealnya, kalau seandainya kakak kan sebenarnya agribisnis nih. Sebenarnya kan Ya, pemerintah tuh ada bagian yang berhubungan sama agribisnis, yaitu ketahanan pangan. Harusnya kakak bisa ya, masuknya di situ. Kakak bisa bilang bahwa terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lukas Regius Manek, ya, biasa dipanggil ya, sama Regi, kayak gitu. Kemudian ya, kakak cerita tentang latar belakang pendidikan, eh pekerjaan. Setelah itu baru masuk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki aspek strategis yang ingin dipenuhi, yaitu ketahanan pangan. Oleh karena itu, saya ingin mengambil peran gitu, dengan melanjutkan studi di bidang ini untuk memperkuat pengalaman saya di bidang agribisnis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih produktif ke depannya, kayak gitu. Mungkin kurang ya, lebih kayak gitu, Kak. ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Em, Kenapa Anda harus lanjut studi? Baik kakak, alasan saya melanjutkan studi, yang pertama karena tentu persoalan yang saya hadapi, saya melihat bahwa sektor agribisnis perlu ditingkatkan karena memiliki dampak penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Tetapi saya menyadari bahwa latar belakang pendidikan saya yang berbeda. Saya hanya memiliki pengalaman praktik lapangan yang hampir 5 atau 6 tahun ini berkaitan dengan dunia agribisnis. Sehingga untuk menjadi seorang akademisi, yang bagi saya akademisi menjadi distributor ilmu pengetahuan untuk menjadi seorang dosen, saya berpikir bahwa ini sangat masih kurang. Sehingga saya ingin melanjutkan studi Magister Sains Agribisnis dan berkontribusi dengan menjadi seorang akademisi di daerah tempat saya tinggal. Oke, baik. Bisa, cuma nanti kalau saya sih menyarankan untuk akademisinya itu tuh diawali dengan kebutuhan lapangan dulu. Jadi misalkan contoh, saya udah memiliki pengalaman di bidang agribisnis sebagai seorang praktisi Ya, dengan bekerja kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun dan saya memiliki pengetahuan tentang pola tanam. Namun kayak gitu, adaptasi teknologi yang lebih produktif itu belum saya miliki. Oleh karena itu, belajar lebih lanjut itu merupakan salah satu solusi bagi saya dalam meningkatkan produktivitas dengan keterbatasan lahan, serta kayak gitu. Saya memiliki tujuan, yaitu meningkatkan jumlah petani muda dengan menjadi akademisi dosen di salah satu universitas swasta yang ada di NTT. Jadi tujuan utamanya adalah peningkatan produktivitas dulu, baru nanti ya, bilang bahwa kakak memiliki kepedulian dalam peningkatan regenerasi petani muda melalui peran kakak sebagai seorang akademisi di salah satu universitas swasta. Kayak gitu. baik. Ya, baik. Oke, karena kakak jurusannya beda dengan sebelumnya, kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang akan nge-challenge kakak kayak gitu. Contoh pertanyaannya kayak gitu kurang lebih. Anda kan jurusan filsafat, sedangkan Ya, agribisnis itu kan adalah sebuah jurusan yang kompleks. Pasti ada apa namanya, ada tentang sains, ada tentang manajemen kayak gitu. Bagaimana Anda bisa yakin bisa lulus tepat waktu jika Anda mengambil jurusan tersebut? baik kakak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ah, saya memiliki latar belakang pendidikan filsafat, tetapi
Sekalipun ini akan lompat jurusan, tetapi dengan kemampuan berpikir filsafat, saya mampu untuk berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di di dalam uh, persoalan-persoalan yang saya hadapi. Ini dibuktikan dengan pengalaman saya dalam menjalani usaha bidang agribisnis selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun ini. Sehingga apakah ke depan nanti saya mampu menyelesaikan studi, saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan studi tersebut karena selain filsafat membentuk pola pikir yang kritis dalam uh, hidup saya, tetapi juga bagi saya filsafat itu dapat berkorelasi dengan ilmu-ilmu lain, yang dimana dikenal bahwa filsafat adalah dasar dari segala bidang ilmu, sehingga untuk mempelajari ilmu agribisnis misalnya, saya bisa mengkolaborasikan daya kemampuan berpikir filosofis dengan ilmu pengetahuan yang ada nantinya di dunia agribisnis. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jawabannya udah bagus pada posisi tentang relasi antara filsafat dengan agribisnis. Cuman perlu ditambah satu lagi, Kak. Yaitu Ya, kakak ya. udah belajar kayak gitu beberapa Oh, iya. pengetahuan terkait sama agribisnis kayak gitu. Bukan cuma Ya, ya. dari aspek teori, tapi juga dalam aspek praktis kayak gitu ya. Kemudian Ya, ya. kakak bisa tambahin beberapa istilah yang udah kakak pelajarin, misalkan tentang pola tanam, misalkan tentang apa namanya eh, pengolahan tanah, pH dan Ya, sebagainya. Akan tetapi tetap ada bagian satu lagi yang harus kakak tekankan. Kakak masih butuh belajar. Akan tetapi ya. saya masih belum menguasai beberapa teknologi kayak gitu di bidang pertanian yang menurut saya itu perlu untuk diimplementasikan atau diadopsi agar produktivitasnya lebih tinggi kayak gitu. Ya. Hmm. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa Anda milih ITB bukan IPB? Kan agribisnis kan dua kampus. Umumnya ketika orang bicara tentang pertanian akan memilih IPB ketimbang ITB. Kenapa Anda memilih ITB secara spesifik? Terima kasih, Kak. Kalau saya memilih IPB, Institut Oh, Pertanian Bogor. oh, Ya, maaf, IPB ya. Oke, baik. ya, ya. Kenapa Anda memilih IPB bukan UGM? Padahal kan jurusan pertanian kan bisa aja UGM ataupun IPB. Ya, Kak. Nah, saya memilih IPB itu karena ada empat poin utama. Yang pertama, saya melihat dari profil program studi Magister Sains Agribisnisnya. Mm, Nah, di situ menu yang saya pelajari, saya pahami bahwa uh, IPB memiliki uh, masa, menurut Profesor Punggaran Siragi, IPB itu memiliki masa uh, IPBnomics dalam uh, memandang atau pendekatan untuk sistem agribisnis Indonesia, di mana pendekatannya itu pada pendekatan sistem, sistem yang pendekatan sistem yang mau melihat secara umum keseluruhan subsistem-subsistem dalam agribisnis itu sendiri. Nah, sehingga mata kuliah ya atau kurikulum yang ada memberi pemahaman terkait sistem agribisnis secara keseluruhan. Sehingga saya memilih IPB sebagai landasan pertama saya menuntut ilmu di sana. Nah, yang kedua, struktur kurikulumnya, di mana ada mata kuliah selain mata kuliah untuk matrikulasi kepada saya yang berbeda jurusan, ada juga mata kuliah yang menjadi peminatan saya. Uh, Seperti misalnya kewirausahaan agribisnis. Karena saya memiliki latar belakang seorang wirausahawan, maka saya memilih untuk peminatannya pada mata kuliah kewirausahaan agribisnis yang di dalamnya ada mata kuliah seperti kewirausahaan dan sistem agribisnis, kemudian kewirausahaan agribisnis tropika dan perilaku konsumen produk agribisnis. Ini mata kuliah ini selaras dengan profesi saya dan juga tentu akan memampukan saya agar menjadi seorang akademisi yang dimana tujuannya juga untuk meningkatkan kewirausahaan agribisnis mulai dari desa seperti yang saya tulis dalam esai. Dan yang ketiga, ada para pengajar
yang menurut saya memiliki pengetahuan dan jejaring yang luas seperti misalnya Profesor Rahmat Pambudi, beliau ahli dalam bidang keurusan agribisnis. Kemudian ada juga Profesor Burhanuddin, beliau juga ahli dalam bidang uh, keurusan agribisnis, yang dimana uh, kedua profesor ini, kedua pengajar ini bisa membantu saya untuk membina saya me- dalam menyelesaikan misalnya penelitian untuk akhir saya. Dan yang ketiga, adanya Departemen Agribisnis. Dan yang keempat, adanya Departemen Agribisnis yang melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan karir kemahasiswaan seturut dengan uh, profil lulusan yang diminati. Sebagaimana saya ingin menjadi seorang dosen atau akademisi, maka saya akan dibina untuk menjadi seorang akademisi nantinya. Seperti itu, Kak. Oke, baik. eh Baik, Kak. Em, yang pertama, alasan yang pertama tuh masih kayak menggantung. Alasan kedua dan ketiga udah Ya, bagus. Menggantungnya itu tuh nggak jelas. Sistem yang dimaksud tuh sistemnya seperti apa? Dikasihkan contohnya. Itu akan lebih bagus ya. Tapi lebih dipadatin bahwa misalkan sistem IPB nomik itu tuh kayak gimana, kemudian ya, ya, sistem yang dibangun itu contohnya apa, kayak gitu. Eh, Kemudian apakah sistem tersebut itu tuh udah diimplementasikan di pertanian-pertanian di Indonesia yang memiliki produktivitas yang tinggi, misalkan ya. Itu yang ya, pertama. ya, Kemudian untuk yang terakhir kakak udah bagus dari aspek menjelaskan bahwa target lulusan itu tuh punya cabang peminatan. Cuman saya menyarankan kakak eh, nggak 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 cuman satu satu aspek sebagai seorang akademisi, tapi saya menyarankan kalau kakak bisa menjadi eh, apa namanya akademisi yang merupakan praktisi sekaligus. Jadi eh, kakak pelaku usaha, pada saat yang sama kakak menjadi seorang dosen, sehingga ilmu yang kakak miliki itu tuh ilmu yang kakak miliki, ilmu yang kakak hasilkan melalui penelitian, itu juga yang kakak terapkan di dunia wirausaha kakak atau agribisnis kakak yang ada kayak gitu. Jadi intinya ada tiga aspek itu tuh dikolaborasikan. Kalau menurut saya sih itu akan lebih lebih convincing daripada hanya sebagai seorang akademisi. ya, ya. Oke, Baik. sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Biasanya akan nanyain tentang eh, rencana pasca studi. Baik, setelah ini, ini kan percobaan Anda yang kelima ya. Ya, Eh, ya. Kalau boleh tahu, kenapa Anda gagal sebelumnya? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Yang 4 kali kegagalan yang saya alami itu, saya merefleksikan bahwa saya salah dalam memilih jurusan. Itu menurut saya. Karena hampir dari setiap hampir dari setiap kali wawancara, saya selalu diarahkan oleh para pewawancara untuk kalau bisa dilihat lagi jurusannya. Lebih baik memilih antara teknologi pangan misalnya atau agribisnis. Sehingga, ah, tetapi karena saya ah, keras kepala karena waktu itu saya melihat bahwa karena saya juga kurang berkomunikasi dengan orang lain sehingga saya tetap ngotot untuk melanjutkan tes dengan jurusan, mengambil jurusan ke manajemen, manajemen khususnya pada sumber daya manusia, sehingga itu pun mungkin dilihat oleh para pewawancara sebab bahwa saya memiliki karakter yang ini mungkin yang kurang bisa mendengarkan pendapat misalnya, sehingga itu mempengaruhi karena saya melihat juga bahwa selisih nilai antara passing rate dengan yang saya peroleh itu juga tidak tidak terlalu jauh, hanya belasan angka misalnya seperti itu Kak. Jadi itu yang menjadikan refleksi bagi saya dan kemudian saya pun mulai membuka komunikasi dengan orang lain dan akhirnya saya memilih untuk melanjutkan tes lagi kali ini dengan jurusan yang direkomendasikan oleh para pewawancara. Oke, baik.
mungkin nanti kayak gini kalimatnya. eh Biar lebih padat ya. Ya, Yang ya. pertama ada dua faktor yang hasil evaluasi yang saya lakukan, ada dua faktor yang menyebabkan saya gagal di momen-momen seleksi sebelumnya. Yang pertama adalah saya memiliki jurusan yang berbeda, di mana jurusan yang saya ambil itu tidak berdasarkan satu kebutuhan Indonesia, dan yang alasan kedua, jurusan yang saya pilih itu tidak sesuai dengan pengalaman kerja ataupun pengalaman pendidikan saya sebelumnya. Sehingga kayak gitu, saya tidak memiliki basis yang kuat dalam pemilihan jurusan. Akan tetapi, di percobaan kali ini, saya ingin fokus kepada agribisnis karena saya melihat bahwa ini yang sudah saya lakukan dan ini merupakan kebutuhan Indonesia, yaitu dalam peningkatan ketahanan pangan kayak gitu. Oleh karena itu, saya berharap pada kesempatan ini saya bisa dipertimbangkan karena kayak gitu. Saya memiliki dua hal yang ingin saya coba lakukan. Satu, yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan Indonesia melalui pertanian di NTT. Yang kedua, saya ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas petani muda melalui regenerasi dengan menjadi seorang akademisi di salah satu kampus swasta di tempat saya bekerja nanti, kayak gitu. Nah, jadi nanti eh, jawabannya kurang lebih kayak gitu ya, Kak. Ya, ya, makasih Kak. Oke. Yang berikutnya, apa yang Anda rencanakan setelah Anda lulus nanti? Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang saya rencanakan setelah lulus, saya akan kembali ke daerah tempat saya tinggal untuk menjadi seorang akademisi di salah satu universitas yang nantinya saya di salah satu universitas yang menurut saya bisa menerima kehadiran saya nanti. Nah, di situ saya akan melakukan untuk rencana kontribusinya, saya memiliki program salah satu program unggulan yang dimana saya beri judul Widya Petani Muda. Untuk program Widya Petani Muda ini saya pakai dalam jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendeknya, 1 sampai 2 tahun, saya akan memperkenalkan sistem agribisnis yang saya dapatkan ketika saya bersekolah, dan juga saya akan memperkenalkan program Widya Petani ini kepada generasi muda, khususnya para mahasiswa maupun petani-petani muda dalam dalam kelompok-kelompok tani yang nanti saya eh, kunjungi. Kemudian di jangka menengahnya saya akan membuat pusat pembelajaran komunitas untuk kegiatan agribisnis. Dan yang di jangka panjangnya nanti saya ingin program ini bisa menjadi program yang bukan hanya dilakukan di daerah saya, tetapi juga bisa menjadi program nasional yang bisa dilakukan di daerah-daerah lain, mungkin di daerah 3T. Seperti itu, Pak. Ya, udah bagus untuk jawaban rencana pasca studinya. Yang belum dibahas di masing-masing step itu tuh lebih kepada dampaknya aja. Jadi Ya, stepnya ya, apa, actionnya apa, itu udah bagus. Tinggal impactnya. Jadi nanti ya, Kak. usahakan di step-step itu tuh ada impactnya apa. Impact itu tuh adalah apa yang akan berubah kayak gitu. Siapa yang akan terdampak, hasilnya apa kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa Anda layak untuk menjadi award di LPDP? Baik, Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya secara pribadi, mengapa saya layak? Karena yang pertama, saya memiliki tekad yang kuat untuk uh, berkontribusi bagi pengembangan agribisnis Indonesia. Ini dilihat dari seberapa jauh niat saya untuk mengikuti tes LPDP ini. Yang berikut, uh, saya memiliki pengalaman praktik lapangan dalam bidang agribisnis yang sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil pada sektor agribisnis, dan apa yang menjadi tujuan saya ini atau jurusan saya ini sangat berguna bagi rencana mendukung program pemerintah dalam
yang ada dalam Asta Cita eh, kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran untuk ketahanan pangan nasional. Sehingga saya percaya bahwa saya bisa menjadi salah satu agen perubahan untuk mewujudkan program pemerintah dan mensejahterakan petani yang ada di daerah saya. Seperti itu, Pak. Oke. Hmm, baik. Eh, Lanjut. Oke, untuk bagian itu udah cukup baik sih. Cuman kalau saya pengen ditambahin, urutannya aja yang perlu diperbaiki. Oh, siap. Jadi urutannya itu tuh bukan dari kualitas diri, tapi lebih baik dari kebutuhan dulu. Oke. Misalkan contoh kayak gini ya kebutuhannya. NTT memiliki potensi agribisnis yang sangat besar, namun peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian itu masih menjadi tantangan. Dan salah satu faktor utamanya adalah adaptasi teknologi serta pengetahuan di bidang agribisnis yang lebih advance, kayak gitu, yang lebih maju. Oleh karena itu, saya melihat ini sebagai potensi dan nggak banyak yang memiliki keinginan atau memiliki pengalaman di bidang ini eh, ingin mencoba melakukan perbaikan di bidang pertanian. Padahal kayak gitu, pertanian ini memiliki kebutuhan, yaitu dalam satu kebutuhan ketahanan pangan nasional, serta memberikan dampak yang sangat besar dalam sustainable pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, kayak gitu, dengan mengambil peran ini, eh, saya yakin saya bisa dipertimbangkan untuk menjadi award di LPDP pada batch ini kayak gitu. Dan yang kedua, saya juga ingin menawarkan kelebihan yang saya miliki. Yang pertama kayak gitu, saya memiliki saya memiliki misalkan contoh aja ya. Di dalam bayangan saya nih, kakak itu adalah self-driven. Kakak memiliki goal yang sangat besar kayak gitu dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu kakak mencoba kayak gitu melamar LPDP sampai sekian kali dan kakak nggak nyerah dan tetap ingin melakukan perubahan kayak gitu. Dan yang kedua, eh, kakak merupakan seorang praktisi lapangan yang udah bekerja kayak gitu apa namanya eh, bekerja di bidang pertanian atau agribisnis. Sebutin jumlah jenis-jenis komoditasnya jagung, ikan, apalagi kak tadi. Cabai, cabai Apa? keriting, Apa? cabai keriting. Cabe kayak gitu ya. Cabe, apalagi kak? Ada lagi nggak? Palingan hortikultura, Kak. Jenis hortikultura. Jenis hortikultura yang lainnya kayak gitu. Di mana Ya. setidaknya dalam 1 tahun eh, saya udah menyumbang sekian ton misalkan ya. Sebutin jumlah angkanya Oh, iya. untuk konsumsi yang ada di Indonesia. Tapi eh, saya masih belum puas kayak gitu dan saya ingin melakukan peningkatan lebih besar di bidang ini agar saya bisa menjadi bagian dalam proses em, ketahanan pangan Indonesia ke depannya kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir itu biasanya tentang apakah Anda memiliki closing statement? Ya, Kak. Terima kasih untuk eh, kesempatannya. Saya sebagai seorang anak desa melihat desa sebagai tempat lahirnya inovasi dan kreativitas. Tetapi sejauh ini yang saya lihat pengalaman saya, banyak anak-anak di desa memilih untuk merantau eh, ke tempat-tempat yang jauh, sekalipun di sana mereka pun akan bekerja sebagai petani misalnya. Bagi saya, eh, desa menjadi tempat kita bisa berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan Indonesia bila diberi kesempatan dan pemahaman yang baik agar anak-anak muda bisa mengenal diri dan potensi yang dimiliki di daerah mereka. Sehingga bagi saya, agribisnis dapat menjadi cara pandang baru untuk melihat sektor pertanian yang dimana dengan penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor agribisnis di tahun-tahun saat ini tahun 2025 misalnya, maka anak-anak akan lebih mencintai desanya dan memilih untuk mencintai profesi sebagai seorang petani. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Eh,
Kalau saya menyarankan closing statement itu tuh lebih kepada kita meminta untuk kita dipertimbangkan ulang lagi. Jadi kakak bisa bilang bahwa terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa agribisnis itu merupakan salah satu bagian dalam proses ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan jumlah petani dan peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian itu tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan ilmu pengetahuan, dan saya ingin belajar lebih lanjut melalui beasiswa LPDP untuk mengambil peran tersebut. Oleh karena itu, saya sangat berharap saya bisa dipertimbangkan untuk menjadi award di LPDP ke depannya pada batch ini, agar saya bisa memberikan dampak dengan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di sektor agribisnis ini. Dan yang kedua, kayak gitu, saya melihat bahwa, baru tadi yang kakak sebutin, saya melihat bahwa desa itu merupakan bagian dalam proses peningkatan kreativitas, kayak gitu, dan produktivitas. Dan saya ingin anak-anak muda, kayak gitu, ke depannya melihat pertanian itu sebagai sumber pendapatan baru yang lebih reliable dengan manajemen, pengetahuan, serta strategi marketing melalui ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari agribisnis ke depannya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kayak gitu ya Kak untuk closing Ya, statement-nya. makasih, makasih. Terima Oke, kasih, Kak. mungkin itu dulu untuk Kak Lukas. Bisa coba latihan lagi. Nanti kita Ya, apa namanya? eh, ya, nanti kalau seandainya masih ada waktu kita bisa latihan ulang lagi ya bagi teman-teman yang ya, Kak. Ya, ya. udah gabung kayak gitu. Oke, baik. Bro, makasih, Kak. Ya, sama-sama.